Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Live News TV. Bintang ILC Ridwan Saidi sebut Raden Fatah Sunat Demak Yahudi. Ditulis oleh Niha Alif di siwo.com. Rupanya si kakek tua Ridwan Saidi ingin mengikuti kepopuleran Amin Rais dan Ustadz Abdul Somad dengan cara memberikan pernyataan menyimpang. Ridwan Saidi bukan hanya mengaburkan sejarah, tetapi memberikan pernyataan menyesatkan hingga melecehkan para wali yang dijunjung umat Islam karena berhasil menyebarkan agama Islam di Nusantara. Begitulah kelakuan bintang ILC, dan kita tahu kualitas acara yang ditampilkan TV One dengan mempopulerkan bintang porno Jibril dan sejarawan yang menyesatkan Ridwan Saidi. Pernyataan Ridwan Saidi yang membuat Raden Fatah sebagai Yahudi, seperti diberitakan republika.go.id. Reaksi terhadap pernyataan kontroversial budayawan Betawi Ridwan Saidi masih terus bergulir. Belum usai perdebatan seputar pernyataan karena Sriwijaya fiktif, kini giliran masyarakat Demak bereaksi atas pernyataannya yang menyebut Raden Fatah seorang Yahudi. Masyarakat yang ada di Kota Wali bahkan sangat mengecam serta mendesak Ridwan Saidi untuk mencabut pernyataannya tersebut. Selain dianggap menghina, pernyataan Ridwan soal Raja Kesultanan Demak tersebut juga dituding sebagai bentuk penyelewengan terhadap sejarah Islam di Indonesia. Salah satu tokoh masyarakat Demak, Khalid Muktiono, mengungkapkan pernyataan Ridwan Saidi tersebut sangat melukai warga Demak. Ia bahkan menuding pernyataan budayawan tersebut ngawur karena sehingga seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Demak bereaksi keras, ungkapnya Rabu 4 September. Khalid pun mempertanyakan dasar pemikiran Ridwan Saidi hingga berani mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan Raden Fatah merupakan seorang Yahudi dan tidak pantas disebut dengan Raden. Menurutnya, masyarakat di Kabupaten Demak sangat tidak bisa menerima karena sosok Raden Fatah sangat dihormati. Selama ini masyarakat Demak menghormati sosok Raden Fatah karena tokoh sejarah ini merupakan pendiri Kesultanan Demak. Maka ia pun mengingatkan agar Ridwan sebagai seorang budayawan Betawi tidak asal ngomong. Kemarin pernyataannya mengenai Kerajaan Sriwijaya juga sudah menuai banyak reaksi. Sekarang menyinggung perasaan kami, tegasnya. Sebelumnya pernyataan Ridwan Saidi yang menyebutkan Raden Fatah seorang Yahudi terungkap setelah diunggah melalui kanal YouTube dan diikuti menjadi perbincangan oleh warganet karena dalam pernyataannya budayawan tersebut menyebut Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan fiktif dan hanya kelompok bajak laut. Sementara itu, terkait dengan persoalan ini, elemen masyarakat Demak bakal menggelar aksi untuk mengecam Ridwan Saidi. Aksi yang mengusung tema melawan penyelewengan sejarah oleh Ridwan Saidi bakal digelar di kawasan alun-alun Demak, sekitar Komplek Masjid Agung Demak sore ini, kata Ulinuha, warga Demak lainnya. Kita lihat saja apakah ILC berani mengangkat tema penyelewengan sejarah oleh Ridwan Saidi atau tetap menampilkan tema nyinyir terhadap pemerintah. ILC ini ibarat orang Jawa bilang, Rai Gedek sudah tahu Abu Rizal Bakri memiliki kasus Lapindo yang menyengsarakan warga Sidoarjo, tapi kenapa tak diangkat temanya? Katanya pro rakyat kecil, belum ditambah narasumber yang bukan main nyeleneh dan gak waras. Mulai dari bintang porno, otak dungu, hingga sejarawan abal-abal. Seharusnya ada petisi stop penayangan ILC yang membodohi rakyat ketimbang mencerdaskan. Kalau akhirnya Ridwan Saidi bisa diproses hukum, semoga saja nanti sobat karibnya di ILC bisa menemani agar tak ada lagi acara brutal yang memojokkan pemerintah dan membodohi masyarakat. Belakangan diketahui kru TV One membentangkan bendera HTI sebagai ormas terlarang. Lalu berita-berita hoax yang disemburkan FIFA.com. Sebagai anak TV One, soal Ahok mengatakan pindah ibu kota berarti lari dari masalah, padahal beritanya tahun 2013. Selama ada media nasional yang mewadahi preman, berkedok aktivis mahasiswa, sejarawan, pengamat, dan milenial, bla bla bla, orang-orang seperti Ridwan Saidi akan terus bermunculan untuk membodohi dan menyesatkan masyarakat. Awalnya dia menyebut Kerajaan Sriwijaya fiktif, lalu menyebut pemindahan ibu kota tak akan bisa secara spiritual. Ia mengatakan Jakarta warisan budaya Belanda yang memiliki emas di setiap jengkal tanahnya dan pengambilan harus menggunakan kode tertentu. Alasan-alasan yang ngawur untuk bertujuan menolak pemindahan ibu kota, sama yang diungkapkan Sheryl dengan menyebut pemindahan ibu kota adalah konfirmasi kegagalan Jokowi. Rupanya ILC dan TV One memiliki agenda menggagalkan rencana pindah ibu kota dengan menghadirkan narasumber ngawur. Tapi Gusti boten sare.
dan kini Ridwan Saidi kena batunya, sama seperti UAS yang kena kasus penghinaan salib. Ridwan Saidi kini dianggapkan menistakan wali ulama Islam. Semoga fatwa ini segera terciduk dan ILC kembali gempar sebagai wadah narasumber calon kriminal. Begitulah kura-kura Niha Alif, siwa.com.